Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan mukjizat yang sangat besar bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi ujian keimanan bagi umat Islam. Sehingga ketika pertama kali Rasulullah menceritakan mengenai Isra wal Mi'raj ini, ada di antara sahabat yang imannya masih belum kuat gara-gara mendengar peristiwa yang luar biasa ini, kemudian menjadi murtad, tidak percaya. Yang tadinya memang sudah tidak beriman kepada Rasulullah, ini semakin menjadi-jadi penghinaannya kepada Rasulullah karena dianggap bahwa Rasulullah berhayal, Rasulullah menceritakan cerita palsu, berdusta, dan lain sebagainya. Tapi sejarah juga mengenal ada seorang sahabat yang luar biasa, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika beliau diprovokasi oleh orang-orang Quraisy tentang cerita Isra wal Mi'raj ini, beliau dengan mantap mengatakan, "Lau qala Muhammadun ab'adu min dzalik la saddaqtu." Andaikan Nabi Muhammad bercerita lebih jauh dari itu, saya pasti percaya. Sehingga Rasulullah memberikan gelar kepada Sayyidina Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, ya, orang yang mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Ini pun juga tergambar tentang betapa kuatnya keimanan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim." Andaikan ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka imannya Sayyidina Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh penduduk bumi, ya, tentu saja selain Nabi Muhammad. Jadi inilah ujian keimanan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mestinya kita ini dalam menerima informasi-informasi keagamaan, baik dari Al-Quran maupun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita mestinya meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang dikedepankan terlebih dahulu adalah imannya, baru kemudian menggunakan akal atau rasionalisasi. Tidak mengedepankan aspek rasionalisasinya, baru kemudian keimanannya. Sayyidina Abu Bakar mencontohkan adalah iman dulu. Nah, ini yang sehingga menyikapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini, maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin percaya. Karena memang peristiwa Isra wal Mi'raj ini diceritakan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam banyak hadis yang mutawatir tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Sehingga wajib bagi kita umat Islam percaya. Yang kedua, kita juga mengenal peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada satu tahun yang oleh para sejarawan dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Karena memang sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, ada peristiwa yang membuat Rasulullah bersedih. Ada peristiwa yang membuat Rasulullah berduka, yakni pamanda tercintanya yang banyak membela Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Abu Thalib, meninggal dunia. Di mana kita tahu ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy mau mengganggu Nabi Muhammad ini segan dengan ketokohan dari pamannya ini. Nah, orang yang sangat membela Nabi Muhammad pun meninggal dunia, yang memang bagi Rasulullah, Abu Thalib bukan hanya sekedar paman, tetapi menjadi pengasuh beliau. Jadi mulai kecil, sepeninggal kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib, meninggal dunia, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib ini, sampai Rasulullah diajarin berdagang, tumbuh menjadi pemuda yang kuat, ya, pemuda yang terampil, sampai dihantarkan ke jenjang pernikahan, sampai beliau menjadi nabi pun juga Abu Thalib
ini banyak membela perjuangannya Nabi Muhammad. Ini meninggal dunia. Sehingga semakin menjadi-jadi gangguannya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua juga, pada saat yang tidak lama juga meninggalnya istri tercintanya, Sayyidatuna Khadijah. Jadi di momen tahun-tahun itu juga. Sehingga seperti kita tahu bahwa bagaimana perannya Sayyidah Khadijah, yang tentu saja bukan semata-mata istri yang solihah, tetapi juga adalah orang pertama yang mengimani dakwahnya Rasulullah, yang mengimani kerasulan Rasulullah. Manusia pertama yang iman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah pula juga dengan segenap kemampuannya, dengan segenap kekayaannya digunakan untuk perjuangan agama Islam. Jadi sehingga orang-orang kafir Quraisy pun juga menjadi segan kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah bagian dari keluarga konglomerat gitu ya. Jadi Sayyidah Khadijah pada waktu itu adalah orang yang terkaya di tanah Arab. Nah, ini pun juga meninggal dunia. Lah sehingga semakin menjadi-jadi gangguan umat Islam, gangguan terhadap umat Islam, yang sampai kemudian ada sahabat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian Rasulullah pun juga berusaha untuk hijrah ke Taif. Kemudian di Taif pun juga ditolak, dilempari dengan batu. Nah, pada suasana yang seperti ini Rasulullah tetap bersabar, terus Rasulullah tetap bertahan, mendekat kepada Allah. Akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad. Lah, ini adalah sebuah pangkat kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena kesabarannya Nabi Muhammad setelah diuji dengan ujian yang luar biasa tadi. Ini pun juga bisa menjadi hikmah bagi kita sekalian, bahwa setiap mendapatkan ujian dari Allah itu tidak akan gratis. Jadi kalau kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah mengabarkan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, lah ini hikmah yang kedua. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Isra itu sendiri adalah perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah dan akhirnya mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ini pun juga menjadi nasihat yang merupakan simbol bahwa perjalanan Isra ini adalah perjalanan horizontal, ya, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Ini juga menjadi simbol nasihat bagi kita bahwa hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan horizontal ini harus bagus, ya. Hubungan vertikal pun juga harus bagus. Jadi keseimbangan ini harus terus kita wujudkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini idealnya seperti itu, meskipun kenyataannya seringkali tidak seimbang. Jadi ada orang yang hubungan sosialnya bagus dengan sesama, tetapi hubungan dengan Allah kurang bagus. Kewajiban-kewajiban agama, perintah-perintah syariat ini seringkali dilanggar, sholat pun ditinggalkan. Ada yang sebaliknya, jadi dia rajin banget pada aspek ritual-ritual keagamaan, tetapi dia tidak memiliki sifat-sifat sosial dengan sesamanya. Ini pun juga tidak benar, ini pun juga tidak bagus. Meskipun kalau kita lihat itu yang paling banyak adalah banyak orang urusan dunianya yang dominan gitu ya, hubungan dengan Allah kurang bagus. Jadi lah ini keseimbangan ini yang harus kita wujudkan, ya, dan itu menjadi nasihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran adalah betapa bahwa peristiwa yang dahsyat ini, peristiwa yang luar biasa ini menghasilkan sesuatu yang tentu saja tidak biasa, yaitu berupa perintah salat 5 waktu. Jadi
perintah sholat 5 waktu ini melalui sebuah proses yang luar biasa. Jadi kalau perintah-perintah yang lain itu ya prosesnya adalah Allah mengutus malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, misalnya ketika Allah hendak memerintahkan agar umat Islam berpuasa, misalnya cukup mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, misalnya. Jadi ketika mewajibkan zakat juga demikian, ketika mewajibkan haji juga demikian, misalkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan perintah-perintahnya demikian. Lah, tetapi khusus perintah salat spesial sekali. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad, dikawal oleh malaikat Jibril, dikawal oleh malaikat Mikail dengan menggunakan kendaraan terbaiknya, yakni Buraq. Jadi misalnya kemudian dibawa menghadap kepada Allah untuk menerima perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat ini bukan sekedar kewajiban. Jadi kalau hanya sekedar kewajiban, maka cukup dengan mengutus malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tapi sholat ini adalah anugerah. Anugerah yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad dan diberikan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Anugerah apa itu? Setidak-tidaknya dengan sholat itu, kita mendapatkan 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Kesempatan untuk berbicara dengan Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau boleh dikatakan miniatur mi'raj salat itu. Kenapa? Karena dengan salat kemudian kita bisa berjumpa dengan Allah sebagaimana Rasulullah juga berjumpa dengan Allah. Ya, jadi dan itu bisa kita lihat ya, mulai dari awal kita takbir ya, kemudian dipertegas lagi ketika kita membaca tasyahud, misalnya di situ kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini adalah bentuk komunikasi kepada Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan Rasulullah. Jadi dengan sholat itu kita berkesempatan berkomunikasi dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi. Nah ini. Dan kita semua harus yakin ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi kita menjawab salam kita. Meskipun tidak semua orang bisa mendengar jawaban Rasulullah. Sering kita dengar para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah, itu ketika sampai kepada bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini mereka mendengar langsung jawabannya Rasulullah. Jadi ini tentu kalau kita yang tidak mendengar, ini jangan nyalahkan Rasulullah kenapa tidak jawab, bukan. Ya harus introspeksi telinga kita kenapa nggak dengar. Nah kan seperti itu. Kenapa telinganya nggak dengar? Nah ini kesempatan untuk berkomunikasi dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk menjalin hubungan dengan para hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, ketika kita sholat, maka pada saat itulah ada koneksi ya. Jadi ada keterhubungan kita dengan para hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi secara ini bersamaan dalam satu momen sholat, kita berhubungan dengan Allah. Kita berhubungan dengan Rasulullah. Kita berhubungan dengan para hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu ketika ada kesempatan kita berjumpa dengan Allah, ketika ada kesempatan kita menyampaikan sesuatu kepada Allah, sudahkah kita mempersiapkan diri? Materi apa yang mau disampaikan kepada Rasulullah? Materi apa yang mau disampaikan kepada Allah?
Nah, ini kan yang harus kita eh, apa ya agendakan betul. Jadi sama dengan misalnya ketika kita mendapatkan kesempatan berjumpa dengan presiden misalnya, masa hanya mau selfie saja? Jadi tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini mumpung ketemu. Jadi mumpung berjumpa dengan Allah, maka ini kesempatan. Makanya sholat itu tidak sekedar kewajiban, tetapi merupakan kesempatan yang luar biasa ya, yang diberikan Allah kepada setiap kita untuk bisa curhat kepada Allah. Mungkin hal inilah yang mungkin selama ini tidak banyak bisa memahami. Iya, saya kira Ketika sholat hanya demikian. dianggap sebagai suatu kewajiban saja gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi apalagi kemudian kita ini menyadari bahwa sholat ini memiliki banyak dimensi. Jadi dikatakan oleh para ulama, as-salatu mir'atul ibadah. Sholat itu merupakan cermin dari semua ibadah yang ada. Semua zikir itu ada di sholat. Takbir ada di sholat. Tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin ada di sholat. Tasbih, subhana rabbil azimi wa bihamdi ada di sholat. Tahlil, la ilaha illallah ada di sholat. Istighfar ada di sholat. Doa-doa apa yang tidak ada di sholat lengkap. Doa rizki, doa sehat, doa, pokoknya semua dimensi ada semua di dalam sholat. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwa sholat itu merupakan cermin dari seluruh rukun Islam. Jadi misalnya ya, rukun Islam yang 5 itu yang pertama syahadat. Jelas dalam tasyahud kita membaca syahadat. Yang kedua rukun Islam adalah sholat. Sholat itu sendiri. Yang ketiga zakat. Zakat ini esensinya adalah menebarkan kesejahteraan bagi orang lain. Nah, dalam sholat kita membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera bagi kalian semuanya. Ini adalah esensi zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa. Dalam sholat kita berpuasa. Sejak takbiratul ihram sampai salam tak boleh makan-makan. Tak boleh minum. Kalau makan, minum, batallah sholat kita. Nah berarti di dalam sholat juga ada puasa. Kemudian yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Orang sholat wajib menghadap kiblat. Dan kiblat kita adalah Ka'bah, Baitullah. Dan Ka'bah adalah simbol dari pelaksanaan ibadah haji. Makanya kemudian wajar ketika Rasulullah menyampaikan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sama dengan menegakkan agama. Karena semua dimensi ibadah ada di salat. Semua rukun Islam ada di salat. Kalau kita meninggalkan salat, faman tarakaha faqad hadamad-din, maka sama dengan dia merobohkan agama. Jadi oleh karenanya bab sholat ini harus betul-betul kita seriusi gitu ya. Jadi utamanya kepada anak-anak kita. Sekarang ini banyak orang tua yang khawatir dengan pendidikan anaknya, khawatir dengan moralitas anaknya, khawatir dengan masa depan anaknya. Lah ini cara yang paling mudah dan simpel adalah dengan cara mengontrol sholatnya anak-anak kita. Dengan cara mendisiplinkan sholatnya anak-anak kita. Jadi kalau sholatnya sudah benar, maka insya Allah yang lain pun juga ikut benar, gitu ya. Betul, dan itu juga sempat disampaikan oleh Rasulullah, bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun juga demikian. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatuhu. Jadi sungguhnya besok ya di hari kiamat ya, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Di hari kiamat itu besok yang pertama kali diperiksa adalah salatnya. Jadi kalau salatnya sudah bagus, maka berbahagialah dia, maka sukseslah dia. Nah, ini berdasarkan hadis ini berarti yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh orang tua kita adalah salat. Kalau salatnya bagus, faqad aflah, faqad anjah, maka dia akan menjadi bahagia, akan menjadi sukses, seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz di bio Facebook kita. Saya sampaikan terlebih dahulu ini dari Bang Suhat Sajrat. Assalamualaikum,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai peristiwa Isra Mi'raj, ini adalah diperintahkannya sholat fardu 5 waktu kepada baginda Nabi. Lalu bagaimana dengan kita menyikapi kondisi seperti saat ini, di mana ada fatwa dari MUI tentang sholat fardu dan sholat Jumat, katanya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Sadra. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, jadi sholat berjamaah itu memang sangat dianjurkan ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya. Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati tafdhulu min sholatil fadhi bi 27 darajat." Salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Nah, bagaimana dengan anjuran ya dari fatwa dari Majelis Ulama Indonesia? Saya sudah membaca fatwa dari Majelis Ulama Indonesia di mana fatwa tersebut menyikapi fenomena wabah virus corona itu hukum sholat berjamaah itu ditafsir ya, diperinci ya. Jadi yang pertama, bagi orang yang sudah terinfeksi virus corona, maka haram hukumnya datang ke masjid. Karena itu dapat menularkan kepada orang lain dan dapat membahayakan orang lain. Itu saya kira benar. Jadi membahayakan orang lain itu tidak boleh. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah timbulnya kemudaratan, timbulnya hal-hal yang tidak baik itu lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, bagi daerah ya yang sudah terkena wabah ini dan dalam kategori bahaya, maka tidak diperkenankan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kenapa? Karena efek yang akan ditimbulkan itu saya kira benar ya, saya sepakat itu. Nah, bagi daerah yang masih belum dinyatakan darurat, masih belum dinyatakan bahaya, lah ini tidak ada penghalang orang untuk melaksanakan salat berjamaah. Iya, bisa menjaga diri, jadi agar dirinya tidak menular dan tidak ditulari ya, tidak tertular. Makanya ada sebagian masjid yang memberikan solusi ya. Jadi seperti di Masjid Al-Akbar Surabaya itu kemudian softnya agak dijarangkan, kemudian juga masuk masjid pun juga diberi hand sanitizer misalnya. Lah itu ketika di Surabaya dinyatakan daerah yang sudah banyak yang terjangkit ya. Tapi ada orang yang merasa masih merasa aman. Jadi itu adalah sebuah pilihan dan Majelis Ulama pun juga tidak melarang pada kondisi yang seperti itu, kecuali ketika pemerintah sudah menetapkan ini dalam kondisi bahaya. Jadi maka kita harus tunduk patuh kepada keputusan pemerintah yang diambil atas dasar kemaslahatan rakyatnya. Jadi bukan atas dasar sembarangan ya, atas dasar kemaslahatan. Nah, sekarang dalam konteks Bondowoso misalnya ya, di Bondowoso berdasarkan pantauan terkini itu tidak ada satupun berdasarkan laporan di Dinas Kesehatan yang positif menderita COVID ya 19 ini. Baru yang diawasi dalam pantauan belum dinyatakan positif, berarti daerah kita masih dalam kondisi aman, sehingga sholat Jumat tetap wajib ketika dalam kondisi aman seperti itu. Sholat berjamaah pun juga tetap menjadi anjuran, jadi tetap menjadi sebuah keistimewaan yang berbeda dengan sholat sendirian. Nah, cuma kadang-kadang menyikapi fatwa ini kadang-kadang sepotong-sepotong, langsung mengatakan Majelis Ulama melarang sholat berjamaah, melarang sholat Jumat, padahal tentu saja fatwa itu diperinci, tidak semua daerah diberlakukan seperti itu. Bagi daerah yang aman-aman saja, maka tentu tidak berlaku fatwa larangan berjamaah itu. Yang terpenting adalah bisa mawas diri
bisa mawas diri sebagaimana anjuran dari pemerintah, anjuran kesehatan. Jadi menjaga kebersihan diri, menjaga stamina, kemudian ke masjid membawa sajadah sendiri misalnya. Sekarang saya kira di masjid-masjid sudah pada digulung karpetnya itu, Mbak Dewi. Jadi iya, semua disemprot dengan desinfektan. Itulah sebuah ikhtiar yang kita bersyukur bahwa anjuran dari pemerintah direspon, dan mudah-mudahan ya yang harus kita ini seorang yang beriman, ayo jangan ikhtiar dohir saja gitu ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bahwa setiap musibah itu kadang-kadang diundang dengan kemaksiatan kita, diundang dengan dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita harus banyak baca istighfar, dan kita harus banyak baca sholawat. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran jelas sekali itu. Firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Perbanyak baca salawat, hadirkan Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menurunkan bencana selama mereka masih senang beristighfar kepada Allah. Perbanyak baca istighfar. Baca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa setiap pagi dan petang. Bacalah 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh para wali-wali kita, para guru-guru kita, orang-orang soleh, itu banyak sekali. Jadi mendekatkan diri pada Allah, minta ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ini yang harus dikedepankan. Jadi jangan kemudian kita ini hanya sibuk dengan mencari masker, sibuk kemudian mengisolasi diri, kemudian dia tidur, tidak sholat, misalkan. Itu yang dapat mengundang laknat Allah, itu yang dapat mengundang bencana Allah. Ini yang mungkin juga perlu pemahaman lebih jauh ya. Ketika ada istilah lockdown, tidak boleh ibadah secara berjamaah, lantas dijadikan alasan gak ibadah gitu ya, karena itu jangan sampai lah ya. Jangan sampai, betul. Jadi silaturahim jangan putus juga. Ya, kemudian selama 14 hari menghilang ya, padahal Rasulullah menyampaikan bahwa silaturahim itu dapat memperluas rezeki, memperpanjang umur, ya kan? Nah, meskipun mungkin perjumpaan agak dikurangi, tapi kan komunikasi tetap harus jalan. Silaturahim, bertegur sapa tetap harus jalan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir, mungkin ini Ustaz di inbox kita dari Pak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini, bagaimana amalan ibadah seseorang, entah itu zakat, puasa, dan lain sebagainya, jika orang tersebut tidak melaksanakan sholat, diterimakah atau hanya akan menjadi sia-sia? Dalilnya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Silakan Ustaz. Iya, jadi itu kewajiban yang terpisah ya. Jadi puasa itu ibadah tersendiri, ada syarat-syaratnya sendiri ya. Kemudian zakat juga ibadah tersendiri, sholat pun juga ibadah tersendiri. Jadi ya hendaknya ya kita laksanakan semuanya. Nah, tetapi ketika ada saudara kita yang meninggalkan salah satunya, melakukan salah satu yang lain misalnya, ya kita doakan. Mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah Allah sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi misalnya nih, ketika ada saudara kita, dia rajin berpuasa, Ramadan dia puasa tapi dia nggak sholat, ya jangan dimentahkan. Nanti dia malah tidak puasa. Jadi ya kita support, alhamdulillah sekarang sudah puasa, ayo sholatnya, karena sholat itu besok akan menjadi penentu dan ya, seperti itu. Jadi ya tadi itu banyak sekali memang keistimewaan sholat itu, sampai dikatakan ya oleh Nabi bahwa yang membedakan kita umat Islam dengan orang yang tidak Islam itu adalah sholat. Nah, jadi kalau misalkan orang tidak sholat, lah ya di mana identitas keislamannya? Kalau misalkan ya bersikap sosial, memberikan sesuatu kepada orang miskin, agama lain juga punya, ya kan? Dan bahkan kadang-kadang ya
yang kita saksikan lebih masif pemberitaannya. Kalau sekedar tidak puasa, tidak makan dan tidak minum, agama Hindu itu kalau sudah nyepi, ya ritualnya mungkin lebih dahsyat lagi. Ya kan? Jadi begitu pula juga dengan perjalanan suci misalnya. Agama yang lain pun juga ke Yerusalem ya. Jadi mereka juga ada ritual perjalanan suci. Tapi sholat ini hanya identitas bagi kita umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Oleh karenanya kita yang mengaku Islam jangan sampai tidak sholat. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa saking hebatnya sholat, saking pentingnya sholat, ini sampai Rasulullah sendiri yang dipanggil oleh Allah menghadap kepada perintah sholat. Makanya jangan sampai sholat yang ditinggal. Nah gitu ya. Jadi ya sudah bisa juga kemudian saya mengatakan yang penting sholat, yang lain tidak apa-apa deh. Tidak bisa ya, karena semua itu adalah kewajiban dan itu wajib ain, kewajiban individual, bukan kewajiban kolektif ya, bukan fardu kifayah. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, pernah ada istilah bahwa sholat ini adalah lokomotif dari semua ibadah yang ada. Apakah nanti akan menjadi sia-sia amalan yang lainnya ketika sholat itu tidak dilaksanakan seperti itu, Pak? Ya, jadi ada ungkapan dari Nabi. Jadi as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasadi. Salat itu pada agama itu seperti posisinya kepala pada jasad. Orang banyak tak punya tangan bisa hidup. Orang banyak tak punya kaki bisa hidup. Saya tak pernah menjumpai ada orang kekar tapi tak punya kepala bisa hidup. Nah, ini kalau ada itu ya kira-kira bukan manusia gitu lah. Nah, seperti itu kira-kira. Lah sampai segitunya Rasulullah menggambarkan posisi sholat ya dalam keberagamaan kita. Jadi sehingga kalau kita ngaku orang yang beragama tapi tidak sholat, ya seperti badan tak berkepala itu. Ya kalau bahasanya Mbak Dewi tadi, seperti kereta yang tak berlokomotif itu. Oke, baik. Ya, Ustaz, waktu kita sudah merapat di jam 5:30 sudah lewat nih, kita sudah jam maghrib. Mungkin satu kesimpulan terakhir pesan untuk sore hari ini berkenaan dengan bagaimana kita mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj kali ini. Ya, jadi ayo kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan wabah penyakit ini, bersabarlah. Terus mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana kegembiraan yang diterima oleh Rasulullah ketika diuji dengan peristiwa ditinggal pamannya, ditinggal oleh istrinya. Jadi dalam bahasa Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Kemudian yang kedua, ayo kita bangun keseimbangan ya antara hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi ini yang harus kita dengan sesama kita harus bagus, harus peduli, harus care. Jadi utamanya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, dan juga kepada Allah jangan sampai renggang. Kemudian yang ketiga, jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat adalah yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan orang-orang yang tidak Islam. Dan sholatlah yang akan menjadi penentu amal-amal kita ini nanti akan diterima atau tidak oleh Allah. Ya, akan menjadi penentu apakah nanti kita akan menjadi orang yang bahagia atau tidak, itu sholat. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sampai keturunan kita yang paling akhir, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang istiqamah mendirikan sholat 5 waktu. Utamanya mudah-mudahan diberi taufik, diberi pertolongan Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa istiqamah melaksanakan sholat berjamaah.